Perkenalkan, nama saya Ayu Sahliana dengan NIM 243376111099 dengan program studi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Video kali ini saya akan membahas seberapa penting prinsip FURAP dalam proses operasional kelapa sawit mulai dari hulu sampai ke hilir. Jika mendengar kata FURAP, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Fuji Arab? Tidak, FURAP yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, berkelanjutan. Jadi, prinsip FURAP memiliki peran yang sangat penting dalam perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, saksikan video saya. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kelapa sawit. Bahkan tanpa kita sadari, sejak bangun tidur hingga kembali tidur, kita selalu menggunakan produk berbahan dasar sawit dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari minyak goreng yang digunakan untuk memasak, sabun dan sampo saat mandi, lalu kemudian ada kosmetik, makanan ringan, hingga bahan bakar seperti biodiesel. Semuanya memiliki keterkaitan dengan industri kelapa sawit. Hal inilah yang membuat kelapa sawit menjadi salah satu komoditas penting di Indonesia, karena tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendukung perekonomian, membuka lapangan pekerja, dan menjadi sumber devisa negara. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, karena memiliki iklim tropis yang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Dengan luas area perkebunan dan tingginya permintaan pasar, industri kelapa sawit terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam sektor perkebunan serta industri nasional. Pada fase tanaman menghasilkan atau TM, tanaman kelapa sawit sudah memasuki masa produktif dan siap dipanen. Pada tahap inilah penerapan prinsip FURAP menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas dan keberhasilan produksi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses operasional kelapa sawit mulai dari pembibitan hingga pengelolaan di pabrik. Namun, fokus utama pembahasan kali ini adalah fase tanaman menghasilkan, serta penerapan prinsip FURAP dalam kegiatan panen dan produksi kelapa sawit. Tahap pertama dimulai dari pembibitan. Pada tahap ini, perusahaan menggunakan benih unggul bersertifikat agar tanaman memiliki pertumbuhan yang baik dan mampu menghasilkan produksi tinggi. Pada tahap ini, prinsip FURAP diterapkan melalui penggunaan bibit unggul, pengawasan rutin terhadap kondisi bibit, serta mencatat pertumbuhan tanaman secara akuntabel. Setelah bibit siap, dilakukan pembukaan lahan dan persiapan lahan. Kegiatan ini meliputi pembersihan lahan, pembangunan jalan produksi, sistem drainase, dan terasering pada lahan miring. Pada perkebunan modern, pembukaan lahan dilakukan tanpa pembakaran untuk menjaga lingkungan dan mengurangi pencemaran udara. Selanjutnya, bibit dipindahkan ke lapangan untuk ditanam menggunakan pola segitiga sama sisi agar distribusi cahaya matahari merata dan populasi tanaman optimal. Setelah tanaman tumbuh, dilakukan pemeliharaan seperti pemupukan, pengendalian gulma, pemangkasan pelepah, dan pengendalian hama penyakit agar tanaman tetap sehat dan produktif. Tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan tandan buah segar atau biasanya disebut TBS pada umur sekitar 3-4 tahun setelah tanam. Pada fase inilah penerapan prinsip FURAP menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan produksi. Prinsip fast atau cepat diterapkan melalui ketepatan waktu panen dan pengangkutan hasil panen ke pabrik. Semakin cepat buah diolah, maka kualitas minyak yang dihasilkan juga semakin baik. Prinsip unggul diterapkan melalui pemanenan buah dengan tingkat kematangan yang tepat sehingga menghasilkan CPO dengan kualitas tinggi. Prinsip responsif diterapkan melalui tindakan cepat dalam menangani kendala di lapangan seperti buah restan, kerusakan alat panen, maupun gangguan transportasi. Prinsip akuntabel diterapkan melalui pencatatan hasil panen, jumlah produksi, dan kegiatan operasional secara jelas dan transparan. Sedangkan prinsip berkelanjutan diterapkan melalui pengelolaan kebun dan lingkungan
secara baik agar produktivitas tanaman tetap terjaga dalam jangka panjang. Setelah dipanen, tandan buah segar diangkut menuju pabrik kelapa sawit atau PKS untuk diolah menjadi minyak sawit. Di pabrik, buah terlebih dahulu ditimbang dan diperiksa kualitasnya sebelum masuk ke proses pengolahan seperti sterilizer, tracer, digester, straw press, hingga klarifikasi minyak untuk menghasilkan crude palm oil atau CPO. Di dalam pabrik, seluruh proses produksi harus berjalan cepat, teratur, dan saling terhubung. Jika terjadi gangguan pada satu mesin, maka proses produksi secara keseluruhan juga dapat terganggu. Karena itu, prinsip VORAP juga sangat penting diterapkan di pabrik. Prinsip FAST diterapkan pada kelancaran alur produksi agar buah segar diolah. Prinsip unggul diterapkan melalui penggunaan mesin dan sistem kerja yang baik untuk menghasilkan CPO berkualitas tinggi. Prinsip responsif diterapkan melalui tindakan cepat dalam menangani gangguan mesin atau kendala operasional. Prinsip akuntabel diterapkan melalui pencatatan hasil produksi dan laporan operasional secara transparan. Sedangkan prinsip berkelanjutan diterapkan melalui pengelolaan limbah dan pemanfaatan serat serta cangkang sawit sebagai sumber energi operasional pabrik. Berikutnya, hasil pengolahan sawit dikirim ke industri hilir untuk diolah menjadi berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, deterjen, hingga biodiesel. Dari seluruh proses tersebut dapat dilihat bahwa industri kelapa sawit memiliki sistem operasional yang panjang dan saling terhubung, mulai dari pembibitan hingga menjadi produk siap pakai di masyarakat. Nah, dengan penerapan prinsip VORAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan, operasional kelapa sawit dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkualitas, dan tetap ramah lingkungan. That you